Meditations was written nearly 2,000 years, which believed was not what he said. It is why I took my own vow not to be broken, even Dora's murders. Halo Gabuters, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini cerita 15 review akan menceritakan sebuah film yang berjudul Acts of Vengeance, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pria yang berhenti bicara sebelum dendamnya terbalaskan. Oke, bagaimana alur dari film ini kita saksikan sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya turun dari mobil bernama Frank Palera. Ia masuk ke dalam restoran Mary Mart disambut dengan pelayan restoran yang menawarinya kopi. Namun ia hanya diam 1000 bahasa. Di sini kita akan beranggapan bahwa Frank itu aneh saat mengetahui ia memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Suara sekecil apapun ia mendengar dengan jelas dalam jarak 2 km. Kemudian Frank masuk ke dapur mengunci pintu yang lalu di sana ia gelut dengan kepala koki menggunakan balas serang. Penasarin siapakah sosok Frank sebenarnya? Apakah ia anggota polisi hajat atau Laskar NKRI? Kita akan tahu latar sekaligus jawabannya nanti. Kita akan dibawa pada beberapa bulan sebelumnya yang diketahui bahwa Frank adalah seorang pengacara terkenal. Ia menghabiskan 80.000 kata per hari melebihi seorang wanita saat berbicara. Namun ia hanya menyukai 3 kata, yaitu "aku cinta kamu", yang sering ia katakan pada istri dan anaknya. Pada acara porseni di sana, Olivia meminta Frank untuk datang menghadiri acara itu karena ia pasti menyukainya. Dengan kerjaan numpuk, Frank berjanji pada Olivia akan datang tepat waktu untuk melihat putrinya tampil. Namun saat akan pulang, atasannya meminta ia untuk membereskan berkas yang harus diserahkan malam ini. Setelah nyalse, Frank bergegas pergi, namun ia terjebak macet bersama guyuran hujan. Sementara Olivia yang sedang tampil sembari melihat bangku ayahnya masih saja kosong merasa kecewa karena ternyata ia membawakan lagu kesukaan Frank yang sering mereka nyanyikan berdua. Di sana juga istrinya merekam penampilan putrinya untuk ia kirim pada Frank. Dan saat Frank tiba di teater, ternyata porseni tersebut sudah bubaran. Susan, listen, I'm sorry. Setelah di rumah, Frank memberikan boneka di kamar putrinya sebagai tanda permintaan maaf. Lalu ia mendapat kiriman video dari istrinya saat Olivia tampil. Terlihat senang namun kecewa pada diri sendiri karena terlalu sibuk. Dengan rasa cemas, Frank mencoba menghubungi istrinya yang tak kunjung pulang. Hingga jam menunjukkan pukul 12 malam, tak lama datang anggota polisi ke rumahnya. Tanpa banyak bicara, Frank pergi ke lokasi yang ditunjukkan polisi. Di sana ia menanyakan di mana keberadaan istri dan anaknya. Dengan rasa tidak percaya, Frank melihat mereka sudah pindah alam yang membuat ia terpukul. Karena ternyata di acara itu seharusnya ia bisa melihat, bahkan mungkin bisa merubah keadaan istri dan anaknya untuk tetap hidup. Saat di acara pemakaman mendiang istri dan anaknya, terlihat di sana Jeff, mertua Frank. Setelah pemberkatan selesai, mertuanya mengatakan bahwa Frank pengacara tamak yang hanya penuh omong kosong karena ia hanya membebaskan orang yang memiliki uang, tidak peduli orang tersebut salah atau tidak. Dan mertuanya meminta Frank untuk tidak berbicara lagi di hadapannya karena ia benci omong kosong yang dikeluarkan dari mulut Frank. I never want to hear your voice again. Kini Frank mengalami kesedihan yang mendalam yang membuat ia setiap harinya mabuk-mabukan. Frustasi dan rasa bersalah menghantui dirinya yang membuat ia malas-malasan untuk bekerja. Saat Frank mendatangi kantor polisi untuk mengusut kasus pembunuhan keluarganya, ia merasa kinerja polisi kurang maksimal karena di sana ia hanya mendapat kata-kata bujukan dari polisi dengan dalih mereka akan mengungkap pelakunya. Dan ia juga mendapat bukti di TKP serat benang emas pada baju pelaku. Detektif itu juga mengatakan bahwa daerah tersebut dikuasai oleh mafia Rusia yang membuat kepolisian sulit mencari saksi mata. Dengan rasa ambek karena mengetahui kasus pembunuhan keluarganya tidak ditangani dengan serius, ia pergi keluar. Dan di sana terlihat anggota polisi bernama Hank mengatakan pada Frank bahwa mereka akan menangkap pelakunya.
Saat akan pulang, Prank melihat salah satu bar dan masuk ke dalam untuk mabuk-mabukan lagi. Di sana ia minum banyak dan melihat pintu entah yang menuju kemana yang kemudian ia memasukinya. Ternyata di sana ada ruang bawah tanah tempat pergelutan bebas ilegal di bar tersebut. Prank merasa ia menemukan bentuk penebusan dosa untuk kesalahan yang telah ia buat. Dengan keadaan mabuk berat, Prank ngarese pada penonton lain yang membuat ia dihantam hingga racucut. Setiap harinya Prank menghabiskan waktu untuk mabuk dan mengikuti pergelutan ilegal walaupun sudah pasti kalah dan bonyok. Karena Prank ingin menebus kesalahan dan dosa pada keluarganya karena ia yakin itu semua akibat dirinya. Dan ia juga dikeluarkan dari pekerjaan karena melihat sosok Prank yang sekarang ini sangat kacau. Suspected criminals was something I'd lost my taste. Ketika Prank dihantam oleh lawannya, tiba-tiba datang Hank menyelamatkannya. Ternyata maksud Hank menemui Prank untuk memberitahu bahwa kasus keluarganya sudah ditutup, di mana hal tersebut membuat Prank kesal dan mengatakan jika polisi hanya omong kosong. I made a lot of money doing that. Saat Prank akan pulang di jalan, ia digoda oleh salah satu bocil yang sudah bekerja sebagai pemuas syahwat. Ia kaget melihat sosok anak tersebut yang usianya sama seperti mendiang anaknya. Lalu ketika itu datang germo bocil yang menghampiri Prank. Di sana mereka sempat gelut. Namun saat Prank lengah, ia ditusuk pisau oleh bocil tersebut yang membuat ia terjatuh ke dalam toko buku. Di sana Prank mengambil satu buku untuk menghentikan pendarahan di kakinya. Yang saat itu ia melihat satu kutipan di dalam buku tersebut tentang filsafat stoik. I had been punishing myself for their deaths. I wasn't the one who killed them. I had been punishing the wrong person. Prank mulai membaca buku tersebut setiap hari dan tumbuh prinsip dan ideologi di dalam dirinya yang membuat ia mulai melakukan rutinitas yang lebih produktif untuk bekal balas dendam pada pembunuh keluarganya. Prank melatih dirinya begitu keras hingga ia mampu menyeimbangkan pikiran dan tenaganya, karena kutipan di dalam buku tersebut dapat membuat filosofi seseorang berubah dan menjadi pedoman. Pemegang stoisme akan bersumpah untuk bisu demi fokus pada tujuannya, karena dunia ini butuh pembuktian, bukan hanya kata-kata yang sifatnya opini bukan fakta. Dan Prank mulai menerapkan ideologi tersebut pada dirinya untuk tidak bicara sebelum dendamnya terbalaskan. Vision of an individual's philosophy. It is why I took my own vow not as murders. Setelah semua bekal yang ia miliki, Prank mendatangi lokasi kejadian saat keluarganya dibunuh. Di sana ia menyelidiki setiap sudut TKP tersebut untuk mencari bukti. Dan setelah beberapa hari ia membisu, indera pendengarannya mulai meningkat. Ia mampu mendengar suara-suara kecil yang jaraknya jauh dengan jelas. Lalu ia mendatangi sumber suara dan naik ke atas melihat sebuah peti kontainer yang ditempati oleh seseorang. Prank memfoto setiap sudut ruangan tersebut untuk bekal ia mengungkap kasus pembunuhan keluarganya. Saat Prank kembali ke mobil, ia melihat di sana sudah ada mafia Rusia yang berniat merampok mobilnya. Mafia tersebut meminta kunci dan dompet milik Prank karena sudah masuk ke wilayahnya. Kemudian mereka melepaskan anjingnya, namun aneh anjing tersebut tidak mau menyerang Prank. Lalu pergelutan terjadi di sana yang mana Prank berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Prank menunjukkan foto istri dan anaknya pada mafia tersebut, di mana Prank bisa melihat jika orang tersebut pelakunya atau bukan dengan melihat dari raut bebengungnya, yang diartikan mereka bukanlah pelaku pembunuhan keluarganya. Dan tiba-tiba dari belakang mafia itu menembak Prank yang mengenai bagian pinggir perutnya. Namun saat seperti itu Prank masih sanggup menumbangkan mafia tersebut yang membuat mereka pergi. Dengan keadaan setengah sadar, anjing milik mafia itu menghampiri Prank dan berusaha menjaganya. Bersamaan muncul satu mobil yang terlihat turun satu wanita menyelamatkan Prank. Setelah sadar, Prank terbangun di rumah wanita yang menyelamatkannya. Dengan luka yang sudah diobati, Prank bersiap untuk pergi dari sana. Lalu datang wanita yang menyelamatkannya. Diberitahu wanita itu bernama Alma. Ia seorang perawat sukarela di ruang unit gawat darurat tempat penampungan tunawisma lokal. Namun ia dibuat bingung karena Prank hanya dia membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu Alma berniat memeriksa luka Prank yang saat berbalik ia melihat Prank sudah di depan pintu mengangguk lalu pamit dari sana.
Saat di luar, Frank melihat anjing milik mafia kemarin masih setia menunggunya di luar. Bahkan ketika Frank berjalan menuju ke rumahnya, anjing tersebut tetap mengikutinya. Yang lalu Frank membawa anjing itu ke rumahnya untuk dijadikan teman. Frank mengumpulkan semua bukti yang ia temui untuk mencari pelakunya, di mana Frank menyadari jika di dalam kontainer itu ada seseorang yang tinggal di sana. Seharusnya orang itu melihat saat malam kejadian keluarganya dibunuh. Tak lama bunyi bel yang ternyata itu Alma datang untuk mengantarkan dompet milik Frank. Di sana Alma memeriksa luka Frank yang lalu ia mengatakan sebenarnya Frank bisa bicara. Karena saat ia dalam keadaan pingsan, Frank mengigau dengan menyebut nama Sue dan Olivia. Lalu ia memberikan surat kabar tentang kematian keluarganya pada Alma. Lalu Frank membawa Alma ke dalam ruang tempat bukti yang sudah ia kumpulkan. Kebetulan Alma mengetahui area tersebut dan memberi bantuan sukarela jika Frank membutuhkannya. Frank yang tengah hulang-hulang tak sengaja melihat tulisan di kalung anjing tersebut yang ternyata itu anjing pelacak, di mana hal tersebut membuat Frank berinisiatif menggunakan anjing itu untuk mencari bukti lain. Ia dan teman barunya datang ke TKP untuk mencari bukti baru yang bisa mereka temukan. Yang ketika itu anjing tersebut mengarahkan Frank pada saluran kocok yang tertutup. Ketika dibuka ternyata benar di sana ada dompet istrinya yang saat malam kejadian ia gunakan. Terlihat di sisi Alma yang ditemui oleh kelompok orang yang entah siapa menunggu Alma di rumah. Setelah mereka pergi datang Frank yang bermaksud meminta bantuan Alma karena ia tahu siapa orang yang tinggal di kontainer tersebut. Yang jelas Alma memberitahu jika orang yang tinggal di sana bernama Sipper, juru masak di restoran lokal. Ia memiliki ciri khas yaitu sering batuk dimanapun ia berada dan berhenti jika ia wafat. Setelah diberitahu, Frank mengantar Alma pulang ke rumahnya. Di saat Alma akan masuk, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan orang-orang tadi. Diketahui jika Alma pernah mencuri obat-obatan di rumah sakit dan menjual pada mereka selama 1 tahun. Kini saat ia berusaha berhenti, orang tersebut melarang Alma dan meminta ia untuk terus memasok obat-obatan pada mereka. Dan tiba-tiba dari belakang muncul Frank yang berhasil menumbangkan mereka semua. Lalu orang-orang tersebut pergi dan di sana Alma mengatakan bahwa ia sudah tidak aman lagi karena mereka akan kembali dan mengancam Alma untuk menuruti keinginannya. Those guys, they came in. Di sini semuanya terjawab mengapa di scene awal Frank menyerang koki tersebut. Apalagi beranggapan dia anggota Laskar NKRI, semuanya salah. Karena ternyata Frank mencari keadilan untuk kasus pembunuhan keluarganya. Dan koki tersebut diketahui bernama Sipper dan melihat saat malam kejadian. Lalu ia menunjukkan foto keluarganya pada Sipper yang jelas ia mengetahuinya. Sipper mengatakan bahwa ia melihat semua kejadian tersebut yang dilakukan oleh polisi. Karena ternyata saat malam kejadian ia melihat dan ia juga yang telah mengambil isi dompet milik istri Frank. Ia membuang dompet tersebut ke koco yang sebelumnya Frank temukan bersama anjingnya. Frank mendatangi kantor polisi untuk mengkerucutkan kasus pembunuhan keluarganya, di mana Frank mengambil kesempatan tersebut saat ada orang ngamuk. Ia segera menuju ke ruangan detektif untuk melihat siapa yang bertugas pada malam kejadian saat keluarganya dibunuh. Dan alangkah terkejutnya Frank saat melihat ternyata orang yang bertugas malam itu adalah orang yang Frank kenal. Di ruang pengumpulan bukti, Frank menempel foto Hank yang bertugas di distrik saat malam kejadian, di mana Frank membutuhkan Hank setiap hari untuk memastikan kecurigaannya, hingga Frank hafal kemana setiap harinya Hank pergi dan melakukan apa. Ia juga sampai mengganti mobilnya agar tidak dicurigai dan mengetahui jalan mana saja yang Hank lalui. Day after day, wife and daughter. And why? Pada suatu kesempatan Frank masuk ke dalam rumah Hank untuk mencari bukti lain. Ia memeriksa setiap inci rumah Hank dan ketika itu melihat baju dinas Hank yang jahitan serat emasnya terlepas. Ia mengingat jika di TKP polisi menemukan sehelai benang berwarna serat emas. Di sana juga Frank menemukan majalah tentang dirinya dan alasan kuat Hank membunuh keluarga Frank karena ia telah membebaskan penjahat yang membunuh putrinya. Di sana juga terlihat jika Hank memata-matai Frank saat sebelum istri dan anaknya tewas. Ternyata hal tersebut membuat Hank bertekad balas dendam untuk membinasakan semua keluarga Frank.
Saat Hank pulang, ia melihat foto kamera miliknya yang diselipkan di kaca mobil, bertuliskan untuk menemui prank malam hari di gedung dekat stasiun jam 11 malam. Hank yang pergi ke gedung melihat di sana sudah ada mobil milik prank. Ia membawa bedil dan saat turun ia membedil prank. Ia juga mengatakan mengapa ia melakukan ini pada keluarga prank, karena putri Hank yang berumur 12 tahun dibunuh oleh penculik. Namun ketika itu prank membebaskan penjahat tersebut yang seharusnya mendekap di dalam penjara, dan ia melakukan itu untuk membuat prank merasakan apa yang ia rasakan selama ini. Lalu mereka berduel untuk menuntaskan masalah pribadi yang sudah membuat keduanya jalangar. A human monster before me. But that would make me no better than him. The greatest stoic of them all has said, the best revenge is to be unlike your enemy. Evidence against Officer Strode is overwhelming. The department is very happy. Di scene akhir kita akan melihat prank yang datang ke makam istri dan anaknya bersama Alma dan anjingnya. Di sana prank mengakhiri sumpah bisunya dengan mengatakan aku cinta kamu pada kuburan keluarganya. Dan disinilah film pun selesai. Since we speak every day, I love you. Kesan yang bisa kita petik dari film ini yaitu jangan banyak ngomong, karena ada pepatah orang tua dulu yang mengatakan jika mulutmu adalah harimaumu. Jadi gunakanlah mulut kalian untuk mengeluarkan kata-kata atau omongan baik, karena percayalah setiap ucapan itu adalah doa, dan yang terpenting adalah doa dari kedua orang tua. Buakar.